Edward Podolsky berkata dalam bukunya yang berjudul Stop Worrying and Get Well, bahwa 50% dari pasien rumah sakit di Amerika harus dirawat bukan karena mengalami kecelakaan atau diakibatkan oleh berbagai sumber penyakit lainnya, tetapi penyebabnya adalah karena kekhawatiran yang berlebihan. Melalui topik khotbah pagi ini, Stop Worrying and Start Living, berhenti khawatir dan mulailah hidup. Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran, yakni diam di hadapan Tuhan, mengenal Tuhan, dan meninggikan Tuhan. Terima kasih telah bergabung dan beribadah bersama kami, keluarga MDC Kupang. Bersama saya, Yunita, ikuti beberapa info berikut ini. Kami ajak setiap pengurus, pelayan, serta semua jemaat untuk mengikuti pertemuan doa nasional Sinode GKPB, The Core, yang dilaksanakan secara online pada hari Jumat 11 September, jam 10 waktu Indonesia Barat atau jam 11 siang waktu Kupang. Tempat terbatas untuk itu, segera daftarkan diri Anda pada link di bawah ini. Mari kita membangun kehidupan doa serta spiritualitas yang positif agar kita saling menguatkan. Melalui aplikasi Gereja Digital MDC Kupang, terdapat fitur baru yaitu Prayer Request atau permintaan doa. Silahkan kirim permintaan doa Anda melalui aplikasi tersebut dan para pendoa akan langsung mendoakan Anda. Bagi yang belum memiliki aplikasi tersebut, download sekarang di Play Store untuk pengguna Android dan di App Store untuk pengguna Apple. Hari ini adalah pendaftaran terakhir kelas pemuridan online, dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Bagi Anda yang belum mengikuti kelas pemuridan tersebut, daftar sekarang juga selesai ibadah hari ini. Kelas pemuridan akan dimulai pada minggu ketiga. Informasi dan pendaftaran hubungi Saudari Ayu Rohi. Mohon dukungan doa jemaat bagi pelayanan pemuda Image yang akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab yang bertujuan untuk membangkitkan kegairahan anak muda dalam membaca Alkitab. Lomba akan dilaksanakan secara online dalam bentuk grup yang diselenggarakan mulai tanggal 28 September sampai tanggal 1 Oktober. Biaya pendaftaran per grup Rp300.000 dengan total hadiah jutaan rupiah. Sekali lagi mohon dukungan doa jemaat untuk kegiatan tersebut. Kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pada jalan hidup kita. Karena itu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Stop khawatir dan mulailah hidup. Sekian MDC News pagi ini, saya Yunita, mohon pamit. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dia Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita dan Dia akan melakukan perkara yang ajaib bagi hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
pagi Bapak Ibu, Saudara, keluarga Masa Depan Cerah yang karena alasan tertentu tidak dapat hadir untuk mengikuti ibadah offline di Geraha MDC. Izinkan saya mengucapkan selamat pagi kepada Anda di rumah dan shalom. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melihara hati dan pikiran Anda yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Pagi ini saya akan melanjutkan topik yang dibahas beberapa minggu yang lalu dan masih harus kita selesaikan pada pagi hari ini dengan judul Berhentilah Khawatir dan Mulailah Hidup. Saya ulangi, berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Atau dalam bahasa Inggris, stop worrying and start living. Stop worrying and start living. Saudara, kita sedang berada di dalam sebuah era di mana kondisi ekonomi, budaya, sosial, dan dunia dibuat tidak berdaya oleh karena kondisi dunia ini dilanda oleh virus corona. Saudara, virus yang melanda dunia ini telah menyebabkan lebih dari 23 juta orang yang terpapar COVID-19. Dari jumlah tersebut, hampir 1 juta orang yang meninggal dunia karena COVID-19. Ini menggemparkan dunia. Namun ada yang lebih mengerikan lagi daripada COVID-19. Apa yang paling mengerikan dari COVID-19 ini? Yang paling mengerikan ini, tetapi dunia tidak menyadarinya. Mike Gorman, Direktur Eksekutif United States National Mental Health Committee, yang mengatakan dalam buku yang dia tulis, Every Other Bad. Mike mengatakan, kekhawatiran merupakan virus yang sangat berbahaya. Saya ulangi, kekhawatiran merupakan virus yang sangat berbahaya. Virus yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus yang tidak kalah ganasnya dibandingkan COVID-19. Hal yang sama dijelaskan oleh Edward Podolsky, seorang psikolog ternama Amerika Serikat. Ia mengatakan begini, setengah dari pasien rumah sakit Amerika Serikat harus dirawat bukan karena mengalami kecelakaan atau diakibatkan oleh berbagai sumber penyakit lainnya. Namun karena kekhawatiran berlebihan. Karena kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan 50% pasien rumah sakit Amerika Serikat harus dirawat. Itu sebab dia menulis bukunya berjudul Stop Worrying and Get Well. Berhentilah khawatir dan jadilah sembuh. Dia mengatakan bahwa gangguan kesehatan jantung, gangguan kesehatan hipertensi atau darah tinggi, gangguan kesehatan karena rematik, tukak lambung atau lambung yang luka, diabetes, dan gangguan kesehatan tiroid itu ada hubungannya dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran manusia mengalami penyakit tadi. Itu sebab dia katakan berhenti khawatir dan jadilah sembuh. Kekhawatiran membuat kita mengalami berbagai situasi yang sulit dalam hidup ini. Kekhawatiran seperti itulah yang dialami oleh Hizkia, raja kerajaan Yehuda. Ketika ibu kota Yerusalem dikepung oleh Asyur. Hal ini diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 19. Hizkia berseru kepada Tuhan. Dan Allah bertindak membela umatnya yang berharap kepadanya. Allah yang sejati yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Hizkia. Dan yang kepadanya Hizkia memohon pertolongan. Telah berperang bagi umatnya. Pada malam hari menjelang pagi,
dibunuhlah 185.000 orang tentara Asyur yang sedang berkemah mengelilingi kota Yerusalem. Allah membuat pertolongan, Allah bertindak menolong Israel. Tindakan Allah di dalam menolong dan membela umatnya ini diutarakan dalam bentuk pujian dan mazmur yang ditulis dalam Mazmur pasal 46. Bukan itu saja, di dalam Mazmur ini disebutkan sifat-sifat Allah yang menolong Hizkia dan penduduk Yerusalem. Sifatnya yang diutarakan melalui nama-namanya. Yang pertama, Elyon atau God Most High dalam bahasa Inggris. Atau Allah Maha Tinggi, itu disebutkan dalam ayat 5. Yang kedua, Jehovah Shammah atau the Lord is there. Tuhan hadir di situ. Dan yang ketiga, Jehovah Shebaoth, the Lord of Hosts. Tuhan bala tentara, Tuhan semesta alam. 3 nama Allah ini sudah disebutkan, sudah disampaikan berturut-turut dalam 3 minggu. Dan hari ini Jehovah Shalom, the Lord is peace. Tuhan itu sang damai yang akan kita bicarakan sebentar. Mari kita buka Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 8, 9 dan 11. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Katakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Shelah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 11. Sama-sama, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 11 kita melihat langkah-langkah yang Tuhan sampaikan pada kita, umatnya, untuk mengalami penyertaannya. Langkah-langkah yang Tuhan sampaikan bagi kita supaya kita mengalami penyertaannya. Dalam ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dari ayat tersebut kita dapat menarik pelajaran penting tentang 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran. Sekali lagi, 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama, diam di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama saya, diam di hadapan Tuhan. Pertama, kita perlu diam di hadapan Tuhan. Itulah yang diutarakan dalam ayat 11 dengan kata diamlah. Diam atau be still. Ini yang telah disampaikan pada minggu pertama. Atau dalam bahasa Ibrani, rafa. Berdiam tidak berarti bahwa kita bersifat masa bodoh. Bersifat pasif atau menyerah dalam keputusasaan. Tetapi berserah. Rafa, berserah pada Tuhan, berdiam diri, to let go, menyerah, berdiam diri, yaitu tidak membiarkan kebisingan
mengalihkan perhatian kita dari Allah. Tidak mengizinkan kebisingan dan kekhawatiran mengalihkan perhatian kita daripada Allah. Mari kita ambil waktu untuk melakukan disiplin rohani, silent and solitude. Silent and solitude adalah bagian dari disiplin pertama yang akan diajarkan kepada saudara pada bulan-bulan selanjutnya. Agar kita belajar untuk berdiam diri, menantikan Tuhan, mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Hal yang kedua, agar kita bebas dari kekhawatiran dan mengalami kemenangan, maka langkah yang kedua adalah mengenal Tuhan. Langkah kedua untuk hidup di dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah mengenal Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata tahu di sana dalam bahasa Ibrani artinya menulis yada. Yada artinya bukan mengetahui secara akaliah, namun juga mengenal melalui pengalaman atau to know by experience. Sebagai contoh, semua kita tahu bahwa madu itu manis. Ya. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara bahwa madu rasanya pahit. Saudara belum pernah merasakan madu itu pahit, maka saya ingin mengajak saudara untuk mengalaminya. Saya undang Kadan bisa maju ke depan. Di sini saya ada bawa madu bittersweet, madu Elpia. Ini madu dari kapan? Ya. Coba silakan rasa madunya manis atau bagaimana rasa madunya? Pahit. Madu rasa pahit. Ini baru pertama kali keadaan rasa? Oh, baru pertama kali. Baik. Silakan duduk kembali. Ketika saya bicara bahwa madu pahit, orang tidak percaya. Karena dia belum pernah merasakan. Dari pengalaman yang dialami oleh Kadan ini, dia dapat bercerita. Ada madu yang rasa pahit. Dari pengalaman. Jadi kita tidak bisa bercerita tentang sesuatu lebih baik kalau sebelum kita menikmati atau merasakan. Ya, mengetesnya. Ketika kita mengetes dari pengalaman itu, kita bisa bercerita. Itulah yada. Artinya mengenal melalui sebuah pengalaman. Allah ingin kita mengenal Dia dari sebuah pengalaman perjumpaan, pengalaman relasi. Demikian juga pengetahuan kita akan Allah tak cukup hanya dalam bentuk pengetahuan secara akaliah atau secara kognitif, namun perlu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman karena jalinan relasi yang semakin hari semakin bertambah mendalam dengan Dia. Jalinan relasi yang tidak terlepas dari komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah makna dari doa yang sebenarnya adalah relasi. Doa sebagai sarana komunikasi yang menyebabkan kita mengalami pertumbuhan dan semakin akrab dengan Tuhan. Bila kita memiliki relasi yang demikian dengan Tuhan, maka akan membuat kita membangun sebuah doa yang didasarkan kepada sebuah relasi, sebuah hubungan. Sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita, kemauan kita, memaksakan Tuhan harus mengikuti kehendak saya. Tetapi orang yang membangun relasi secara benar dari pengalaman-pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman doa yang dia bangun dengan Tuhan akan membuat dia makin mengenal Tuhan. Hal yang ketiga, langkah ketiga untuk hidup dalam damai dan bebas dari kekhawatiran adalah meninggikan Tuhan. Ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sebagaimana Tuhan ditinggikan di antara bangsa-bangsa,
ditinggikan di bumi. Demikian kita harus meninggikan Dia dalam kehidupan kita, dalam tindakan perkataan kita, meninggikan Dia di dalam perbuatan dan dalam doa dan pujian yang kita naikkan kepadanya. Dengan meninggikan Tuhan melalui doa dan pujian, sesungguhnya kita sedang menghubungkan hati kita dengan suasana sorga. Sebab kitab Yesaya dan juga kitab Wahyu mencatat bahwa sorga itu penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara, menyetem atau mengatur nada dari hati kita sehingga nada disesuaikan dengan sorga. Hati kita senada dengan sorga. Itu melalui sebuah proses yang namanya stem. Atau disebut sebagai efek resonansi. Ketika seorang menaruh alat stem pada tali yang satu sudah di setel, dan ketika tali yang kedua, kali tiga sudah senada C, maka ketika petik ya tali yang pertama, maka tali kedua akan bergetar. Getaran tali kedua akan mempengaruhi tali yang ketiga. Dan getaran itu disebut efek resonansi. Demikian pula kalau kita menyetel hati kita dengan nada sorga, yaitu puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita sedang menyesuaikan hati kita dengan sorga. Ketika hati kita disesuaikan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, maka hati kita pun akan ikut bergetar seirama dengan irama yang ada di dalam sorga. Irama di sorga itu adalah irama damai sejahtera, bukan irama kalang kabut, bukan irama kacau balau, dan bukan irama yang kekhawatiran dan ketakutan. Tapi sekali lagi, irama sukacita dan irama yang penuh dengan kegembiraan. Irama yang penuh dengan damai sejahtera. Kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Saya ulangi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga jangan kamu khawatir. Tapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Bukan disertai dengan rasa khawatir. Sekali lagi, bukan disertai dengan rasa khawatir. Bukan disertai dengan rasa keluhan. Dengan keluhan, dengan omelan, dengan ungkapan kejengkelan kepada Allah. Tetapi ucapan syukur, artinya pujian dan pengagungan kita kepada Allah dimulai dari waktu teduh kita. Berdiam diri di hadapan Allah, mengarahkan hati kepadanya dan memuji Dia. Dan coba kita lihat ayat 7. Akibatnya dalam ayat yang ke-7 dari Filipi tadi mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadi harapan saya ketika pembukaan tadi. Mengharapkan supaya semua saudara yang di rumah mengalami damai sejahtera dari Allah. Damai yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi hati saudara dan saya. Angkatlah iman saudara kepada Yesus Kristus Sang Raja Damai. Ingatlah, dengan demikian kita sedang mengatur hati kita agar senada dengan suasana surga. Yaitu suasana pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang adalah sumber damai sejahtera itu. Sehingga dengan demikian saudara pun akan mengalami damai di tengah badai. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, saudara tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, damai sejahteranya akan melimpah dalam hidup saudara. Stop worrying and start living. Kita berdoa.
Bapa, sepanjang perjalanan kami dari bulan Agustus hingga awal September ini, kami belajar satu hal, bahwa hidup kami ini ada dalam kontrolan-Mu, ada dalam kehendak-Mu. Sebab itu ya Tuhan, hamba menyerahkan setiap keluarga yang sedang berserah kepadamu, sedang mengangkat hati kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam kekuasaan-Mu, ya Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Tuhan yang hadir menyertai umat-Nya, Jehovah Shammah. Dan Tuhan semesta alam yang telah melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup Daud ketika dia menghadapi Goliat. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami berharap kepada Allah semesta alam. Jamah umat-Mu, bahwa umat-Mu itu melihat pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sama seperti Engkau telah menolong Yehuda. Sama seperti Tuhan telah menolong Raja Hizkia dalam situasi yang sulit. Ketika terjepit, ada jalan keluar. Demikianlah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang menyelamatkan Israel, Allah yang menyelamatkan Yehuda adalah Allah yang sama yang kami sembah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ulurkanlah tangan-Mu, jamah dan kuatkan teguhkan umat-Mu Tuhan, agar mereka terus berharap dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau meninggalkan segala kekhawatiran, berhenti khawatir dan memulai hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita baca firman Tuhan dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, di tanganmu ada roti yang tidak beragi. Hostia ini telah dibuat secara khusus, tidak beragi, sebagai simbol kita tidak dapat dikamirkan, tidak lagi dikamirkan oleh dunia ini. Kita telah terpisah dari dunia ini karena Yesus kudus. Demikian di tangan saudara ada tubuh Kristus yang diserahkan. Mari kita memakannya dengan penuh pengucapan syukur, dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur buat darah perjanjian, darah Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita, bagi pengudusan kita. Darah yang menyucikan kita dan darah yang melayakkan kita di hadapan Allah. Allah menerima kita sebagai anak-anaknya. Dulu kita menjadi musuh, sekarang telah didamaikan. Dulu kita jauh, sekarang telah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Darah yang menyucikan, menguduskannya. Terima kasih. Mari kita sambut dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kita meminum. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh mengambil bagian
dalam perjamuan yang kudus. Kami memiliki persekutuan abadi dengan Allah Bapa oleh pengorbanan Yesus Kristus, dan kami boleh dilayakan menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan, persekutuan abadi yang berlangsung di dunia ini sampai kepada kekekalan di dalam persekutuan tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita sekaligus mengangkat tangan saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah kekal daripada Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus tetap tinggal menyertai saudara-saudara mulai dari sekarang ini hingga kekal. Berkat ini terima dan bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya.